إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Muharram, bulan 1 dari kalender Hijriah tahun 1446 Hijriah. Seolah baru beberapa bulan yang lalu, baru beberapa hari yang lalu. Kita memasuki 1445. Ternyata pada hari ini, pada bulan ini, bahkan sudah lewat beberapa hari yang lalu, tahun 1446 Hijriah jamaah sekalian. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la taqumus sa'ah hatta as-sanah kasyahr wasyahr kalusbu walusbu kalyawm walyawm kasa'ah. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hingga waktu yang setahun terasa sebulan, dan yang sebulan terasa satu pekan, yang satu pekan terasa sehari, dan sehari terasa sesaat. Dari Jumat ke Jumat, bulan ke bulan, tahun ke tahun jemaah sekalian, waktu terus berlalu. Ini mengingatkan kita semakin dekat untuk menuju ke negeri akhirat. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri, memperbanyak amalan kebaikan. Mumpung kita masih hidup, masih sehat. Yang paling kita jaga adalah keimanan kita, tauhid kita. Karena tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. La tadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa muslim yang selamat dari kesyirikan dan kekufuran. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu-waktu, bulan-bulan dan hari-hari tertentu di mana amalan pada hari itu, bulan itu dilipat gandakan. Dan di antara bulan-bulan yang mulia adalah Ashhurul Hurum,
bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bulan itu dalam setahun di sisi Allah, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan fi kitabillah. Ini telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut dengan karunia-Nya untuk kita dapat beramal padanya, yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Hingga Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan yang mulia itu. Jangan kalian bergampangan bermaksiat. Jangan kalian bergampangan melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, apabila di bulan-bulan tersebut amalan pahala dilipat gandakan, maka juga bisa dipahami bahwasanya apabila seseorang melakukan pelanggaran maksiat, dosa, juga akibatnya dosanya juga lebih besar, azabnya juga lebih besar, wal iyadu billah. Dan semakna dengan ayat ini datang dari hadisnya Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu di sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna az-zamana qad istadara." Sesungguhnya waktu terus berputar, bergulir. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Buat setahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan al-hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan-bulan yang amalan dilipat gandakan pahalanya. Thalathu mutawaliyat. 3 bulan yang dimuliakan tersebut ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjati, bulan Dzulhijjah. Semuanya sudah kita lewatkan. Wa Muharramun, dan juga bulan Muharram, bulan yang kita berada padanya. Yang keempat adalah kata beliau, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu yang keempat adalah bulan Rajab, yaitu antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keistimewaan bulan ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Rasulnya buat siapa yang berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura, maka dosa-dosanya akan digugurkan setahun yang lalu. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata qablahu." Sesungguhnya berpuasa di hari Asyura, itu tanggal 10 dari bulan Muharram ini, kata beliau, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa setahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk berpuasa. Ini keutamaan jamaah sekalian. Bahkan berpuasa
Banyak puasa di bulan ini adalah hal yang dianjurkan. Datang dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afdalus salati. Naam, puasa afdal salat. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan. Afdalus siyami ba'da Ramadan. Bahwasanya seafdal puasa setelah bulan Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, adalah berpuasa di bulannya Allah, di bulan Muharram ini. Jadi barang siapa yang mau berpuasa, banyak puasa di bulan ini, silahkan. Dan jangan hanya mengkhususkan di tanggal 1 pada awal tahun baru Hijriah tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena mengkhususkan tanggal 1 ini tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Tapi siapa mau berpuasa tanggal 1, 2 dan seterusnya, walaupun tidak dianjurkan untuk berpuasa sebulan penuh, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Naam, silahkan berpuasa. Mau mengkhususkan, silahkan khususkan di tanggal 10. Dan datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, wahai Rasulullah, innal yahuda yasumuna yauma asyura, sesungguhnya orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10. Maka beliau mengatakan, la in ishtu min qabilin la asumanna at-tasi, jika saya hidup tahun yang akan datang, saya pun akan berpuasa di tanggal 9. Para ulama menyebutkan beliau melakukannya, ingin melakukannya kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di tanggal 10. Maka dianjurkan untuk jika kita berpuasa di tanggal 9, kemudian setelah itu berpuasa di tanggal 10 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Demikian pula pada saat Nabi alaihi salatu wasallam tiba di Madinah, dalam hadis itu disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna fi? Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Kata orang-orang Yahudi, hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang sangat agung bagi kami, kata mereka. Naam, najjallahu fihi Musa. Bahwa hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Fasamahu syukran lahu. Maka Nabi Musa pun berpuasa di tanggal 10 tersebut sebagai tanda syukurnya dia kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa daripada kalian. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang dianjurkan untuk kita banyak berpuasa, khususnya di tanggal 10 dan juga bagi yang mau tanggal 9, bukan malam, bukan hari yang dilakukan oleh sebagian orang, justru mereka buat makan-makan di bulan ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menginginkan keutamaan bulan Muharram, maka hendaknya dia mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyambutnya dengan pawai, bukan menyambutnya dengan membuat kue-kue di malam-malam tertentu, bukan menyambutnya dengan melakukan renungan di malam hari seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, ya, khususnya di malam Asyura. Wala haula wala quwwata illa billah, terjadi kemungkaran di malam itu. Bahkan di sebagian tempat di negeri kita, mereka mengeluarkan sebagian binatang, yaitu kerbau. Kemudian mereka menunggu kotorannya. Kemudian mereka berlomba mengambil kotoran hewan tersebut untuk mereka jadikan, ya, sebagai sesuatu yang menurut sangkaan mereka mendatangkan berkah. Wal iyadu billah. Yang dahulu orang-orang jahiliyah saja, tidak melakukan apa yang mereka lakukan dengan mengambil kotoran hewan untuk dijadikan sebagai suatu keberkahan. Ini adalah kerusakan akidah, kebodohan
terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara hal yang bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diyakini oleh sebagian orang di masa ini dari kalangan kaum muslimin, apalagi selainnya, mereka menganggap bulan Muharram sebagai bulan kesialan. Mereka merasa sial sehingga mereka tidak mau melakukan ataupun memulai sebagian pekerjaannya. Ada di antara mereka yang menunda pernikahan anak mereka. Kenapa? Karena ini masih bulan Muharram. Nah, padahal bulan ini adalah bulan yang mulia jamaah sekalian. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingkari dan membantah orang-orang yang merasa sial dengan bulan-bulan tertentu. Beliau mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Sesungguhnya dalam Islam tidak ada yang namanya tiyara ataupun la adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular, itu yang menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Azza wa Jalla. Naam. La adwa wala tiyara. Tidak ada yang namanya sial dengan suara-suara burung. Naam. Wala safar. Tidak pula ada yang namanya sial disebabkan karena bulan tertentu seperti bulan Safar. Naam. Walaupun dahulu orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai bulan sial, kemudian keyakinan ini berpindah lagi setelah datang Islam ke bulan Muharram ini, padahal ini adalah bulan yang dimuliakan. Naam, maka hendaknya barang siapa yang meyakini bahwa ada waktu, bulan ataupun hari ya yang dianggap sebagai suatu kesialan, maka sesungguhnya akidah tersebut yang ada padanya hendaknya dia membuangnya jauh-jauh. Karena ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antara bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak memilih dan mengangkat sebagian makhluknya untuk dia muliakan, karena dialah penciptanya, dia pula yang mengaturnya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan di antara amalan-amalan yang mulia jemaah sekalian yang hendaknya kita jaga terus-menerus untuk membantu kita istiqamah adalah untuk terus-menerus bersemangat belajar. Bersemangat belajar, menghadiri majlis ta'lim. Naam. Untuk menghadiri ta'lim. Baik ibu-ibu, apalagi yang bapak-bapak, anak-anak kita semuanya diarahkan untuk duduk bermajlis walaupun sesaat. Karena sesungguhnya duduk bermajlis sesaat menambah keimanan, mengantar kita dan menguatkan kita untuk menjadi kokoh terus di atas Islam, di atas keimanan, di atas tauhid. Akan tapi ketika kita sudah bermalas-malasan datang ke majelis ilmu, maka ini tanda bahwa kita akan merosot, keimanan kita akan berkurang. Naam, kita semangat, kita sudah tidak semangat lagi ke masjid, tidak semangat lagi menghadiri sholat jamaah, dan wal'iyadu billah dikhawatirkan tidak semangat lagi melakukan salat dan amalan-amalan lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina wa fi kulli makan.
اللهم أنجِ المؤمنين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.